guys, welcome back lagi di Java Pet & Co. Malam ini kita kita kedatangan ikan koki impor guys. Sama-sama yuk kita cek yuk, kita unboxing dulu nih. Mudah-mudahan aman semua ya. Segel, belah duren guys. Kita lihat ada berapa kotak. Wow, ada 6 kotak guys. 6 kotak, 6 plastik. Mudah-mudahan aman semua ya. Penasaran kan? Oke, kita lihat sama-sama. Ikan aman semua? Hidup? Hidup guys. 1. Gak sabar juga nih kita ya. Gue udah gak sabar nih ngeliatnya nih ikan nih. Penasaran nih. Aman? Wah, gila guys. Aman. 2. Mudah-mudahan gak ada yang kenapa-kenapa. Aman guys. Oke. 6 kantong berarti 1 plastik isi 5. Total 30 ekor. Aman? Aman. Oke, aman semua. Satu lagi. Aman guys. Oke, sekarang kita mau aklimasi dulu. Gue mau bersihin dulu plastik luarnya dari air-air ini. Kemudian akan gue masukin ke dalam tank ini. Gue aklimasi kurang lebih sekitar 15-20 menitan. Kemudian nanti kita baru reoksigen lagi. Ya, oke. Kita aklimasi dulu biar kita samain dulu suhunya. Ikan sih aman, cuma pada ngos-ngosan. So far mudah-mudahan gak ada masalah nanti. Ya kurang lebih 15-20 menit supaya suhunya sama dulu. Plastik pertama guys, kita cek dulu satu-satu, nggak ada jamur. Udah kelar guys, proses aklimasi Oranda impor udah selesai. Kalian bisa lihat di sini, ya udah selesai masuk. Doain aja mudah-mudahan semuanya aman-aman aja, ikannya sehat-sehat semua. Untuk update-update berikutnya jangan lupa di follow IG kita Java Goldfish Playground. Dan yang mau lihat langsung datang aja ke store. Kita udah ada tank khusus goldfish. Oke? The next day. Hari ini gue masuk dalam sebuah area baru di Java. Gue lumayan excited banget, yaitu namanya Java Goldfish Playground. Dengan salah satu orang yang udah ngekiper koki lumayan lama, yaitu Vide. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah salah satu area baru kita. Jadi ini areanya menurut gue seneng banget karena ini bentar lagi nyala semua ya Vide ya? Ya. Ini sementara baru 4 akuarium. Baru 4 akuarium sama satu tank fiber. Nah, plus poinnya adalah hari pertama mulai, ini langsung jadi impor tuh ya.
Jadi kita ngimpor pertama kali salah satu ikan kita di sini. Jadi ini ikan datang dari Thailand. Memang dari awal pasti namanya test trial tuh ada aja kejadian yang memang mungkin kurang disukai. Tapi ini salah satu contoh kualitas-kualitas goldfish yang nanti akan tersedia di Java Goldfish Playground ini ya. Iya. Nah, ini tipe apa nih yang kita masukin hari ini nih, Vide? Kita sementara baru ada stok oranda kok. Baru oranda ya? Oranda. Minggu depan rencana masuk apa kita? Kita minggu depan ada rancu kayaknya. Rancu ya? Jadwalnya rancu. Jadi kita pertama ini masuk oranda, jadwal ini habis itu rancu bakal masuk. Nah, hari ini gue pengen tanya-tanya dengan Vide, selaku head dari Java Goldfish Playground ini kan air baru masuk nih. Dan Iya. ikan sudah standby selama mungkin 4-5 hari ya. Iya. Ini hari keberapa ya kalau boleh tahu ya? Gue lupa. Untuk tank fiber ini masuk hari kelima. Ikannya baru masuk 3 hari, jalan 3 hari. Oh, ikannya baru masuk jalan 3 Iya, hari. jalan 3 hari. Ininya sudah nyala 5 hari. 5 hari. Airnya untuk recycling airnya gue udah runningin 5 hari. Hari Oke, ketiga ini, ikan ya. masuk. Nekat ya? 30 ikan kan awalnya masuk sini semua kan? 30 betul. Ini baru dipindah-pindahin sama si Vide. Ya kan? Ini awal 30 ikan. Nah, Iya. oke, nah kita hari ini mau belajar bersama karena gue juga nggak gitu ngerti goldfish. Kita hari ini akan nanya-nanya. Pertama adalah bagaimana setting fiber yang bagus untuk goldfish ataupun akuarium yang bagus. Karena Vide sebelumnya adalah salah satu orang yang dipercaya untuk jualan fiber cukup banyak ya lu dulu. Ya, lumayan lah kok. Lu kan udah banyak kan? Nah, Seberapa sering lu masukin ikan di waktu hari keempat? Karena itu agak beda sama laut yang konsepnya biasa tuh bisa berbulan-bulan kita nungguin. ya. Jujur kalau gua dulu sering banget ya setting akuarium biasa 3 hari sih cycling air. Kalau di air tawar ya, kalau di koki lah terutama kita bicara koki. Gua setting terus kemudian pakai media masukin semua, and then gua runningin, gua cyclingin air, ya kan gua cek dulu lah pH-nya berapa. Kemudian hari ketiga gua rasa udah aman, gua masukin. Oke. Tapi biasanya ikan lokal ya kalau gua dulu ya. Gua banyakan ikan lokal. Nggak ada masalah sih. Maksudnya sebenarnya ada masalah nggak sih kalau misalnya kita tuh cycling cepat kayak gini atau memang sebenarnya aman-aman aja buat ikan koki secara general gitu? Kalau berdasarkan pengalaman gua, hari ketiga sih mostly udah aman kok. Hari ketiga mesti udah aman ya? Iya, hari ketiga mostly udah aman. Cuma untuk yang ini gua kemarin agak sedikit gambling ya. Maksudnya agak sedikit gambling. Sebenarnya nggak really 3 hari nih. Harusnya tuh 3 hari full. Iya. 3 hari full di cycling. Let's say kita bicara hari keempat baru masuk ikan. Tapi kemarin ini agak gambling. 2 hari full cycling, hari ketiga siang ya 2 hari setengah, gua tes ikan. Langsung masuk ya? Masukin karena memang jadwalnya si ya kemarin ada sedikit inilah Terburu-buru ya? iya gitu loh istilahnya. Ya, soalnya ini agak karena kan konon katanya ikan Thailand itu kalau misalnya airnya lu belum bener katanya agak lebih sulit kan di Iya. maintain ya. Ya banyak mungkin bisa terjadi inilah miss adaptasi ya. Iya, misadaptasi lah gitu. Artinya mungkin kalian kalau misalnya lakuin kalau bisa cycling lebih lama sih. Mungkin lebih baik. 3 ya, hari daripada- full ya. 3 hari full ya. Yang udah sering gua jalanin 3 hari full lah. 3 hari full, cepet loh. Jadi main koki ini instan loh. Jadi lu tinggal beli akuarium, pasang langsung. Ya karena kalau di kontes juga kan kita gitu kok. Oh Selasa iya. masuk air, Jumat fish in. Oh iya juga, tapi kan satu deh, nggak 30 juga. Oh iya. Itu kan balik lagi kita media ya. Maksud gua di filternya. Kalau di kontes kan pompa dan aerator aja, nggak pakai Iya, media. iya. Oh pakai pompa juga ya kalau di itu. Kalau Chandra kemarin soalnya gue datang nggak pakai pompa dia. Untuk ikan-ikan besar harus pakai pompa. Oh. Kalau ikan baby mungkin aerator aja cukup. Tapi kalau ikan-ikan besar senior ke atas kita pakai top filter sih. Oh harus ada top filter. Ya cuma kapas tok. Buat nyaring kotoran aja. Siap. Gitu. Oke, nah. Gue juga sebenarnya pertama kali ngeliat fiber itu ada di sini. Gue jujur temen gue yang punya fiber banyak banget, tapi gue nggak pernah interested sebelumnya memiliki fiber karena tempatnya tuh menurut gue agak susah ya, ada di toko ya. Nah ini karena Vide tetap bilang kalau grooming tuh harus di fiber kok. Kalau misalnya di akuarium tuh biasa lebih sulit grooming. Dan nggak bisa banyak, sebenarnya bisa tapi nggak bisa banyak. Betul. Nah. Ada sih temen gue juga yang grooming di akuarium. Ada. Cuma kalau di fiber kayak kita lebih Aman puas. gitu ya? Iya, lebih puas aja gitu Dan istilahnya. sama seperti yang biasa lu udah coba mungkin ya. Iya, gitu. Jadi expertise nggak bisa bohong juga ya. Oke, nah kita mau ngomongin mengenai tank ini. Apa aja pemilihannya kan buat teman-teman yang mau mulai goldfish. Ini bisa jadi salah satu channel buat kalian karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, nah yang gue tahu yang namanya filter kan selalu mechanical.
Biologis. Biologis, pompa. Ya. Mungkin ada UV. Ya. Oke. Nah, UV kan memang kadang-kadang dipakai untuk memberantas parasit dan yang lain. Nah, bisa nggak kita mulai dari yang ngomongin mengenai kenapa lu milih produk-produk yang ada di Java ini seperti ini? Pemilihan media chamber pertama apa, kedua apa, ketiga bisa dibantu jelasin nggak? Oke. Nah, jadi sebelumnya kita ya sama lah ya di air tawar. Saya nggak tahu sih kalau air laut. Cuma kita filter jenis-jenisnya kan ada mekanik, biologi, sama kimia. Cuma gua nggak terlalu expert di bidang kimia, filter kimia. Jadi gua nggak main pakai kimia sih. Jadi gue pakai kombinasinya 2 mekanik, 2 biologis, yang duanya lagi itu air bersih buat pompa sama UV. Oh, ini udah ada UV di dalamnya. Ada UV ya? di dalamnya, itu ada kelihatan kan ada lampunya gitu. Nah, jadi ini perpindahan dari main tank ke sini, terus kemudian chamber pertama gue pakai brush dari Mountain Tree. Kemudian di bawah sini juga ada mat dari Mountain Tree, kemudian gue masukin Calnus. Banyak dalam banget ya. Dalam kok. Ini 70 sentian. Oke. Nah, ini pakai Calnus, terus kemudian gua kocok pakai aerator. Di sini gua pakai Neomedia, tapi sorry ini ada kapas. Ini kelihatan. Oke. Gitu. Jadi ini biologis ya? Biologis, full. Sini juga Neomedia juga. Nah, di chamber ujung gua kasih pompa. Pompa naikin ke sana. Nah, di dalam sana ada UV-nya. Oke. Terus pompa ya? Ya, gue pompa, gue pilih pakai Aquadream. Ya, Aquadream karena gue butuh power yang cukup high pressure. Gitu, gue pakai Aquadream 13.000. Oke. 13.000. Terus kemudian gue alirin ke sini. Ke top filter sistemnya pakai pipa dibolong-bolongin banyak supaya apa? Supaya ada terjadi proses oksidasi di dalam sana gitu. Terus kemudian baru gua pakai waterfall. Nah, gua pakai yang 13.000 kok. Kenapa gua pakai yang 13.000? Karena gua butuh perputaran air yang cukup tinggi ya. Maksud gua ini debit air gua kurang lebih hampir 2 ton, 2 kubik, 2000 liter. Berarti 13.000, berarti lu pakai sekitar 6 kali, 9,5 kali size. Masih kurang, Ji. Masih kurang sebenarnya jujur. Ini tapi gue coba trial dulu. Harusnya gue pakai yang 16.000. 16.000? Secara teori, karena gue kali 8. Oh, oke. Gitu. Tapi so far gue coba pakai yang 13.000. Menurut gue ini juga udah cukup oke sih. Gitu loh. Udah cukup sesuai dengan apa yang gue expect lah. Bahkan sebenarnya lebih tinggi daripada ekspektasi gue tadinya untuk ukuran 13.000. Oh, oke. Gitu loh. Jadi jadi ulang ya, karena di laut itu sekitar 10 kali 15 kali lipat ya. Iya. Berarti kalau misalnya di air apa namanya? Tawar. Air tawar kayak koki itu kita mainnya di 8 kali berarti. Di Kurang 8 lebih kali. ya? Iya, kurang lebih 8 kali. Soalnya kalau di Arwana tuh biasa orang main sekitar 5-6 kali. Kayaknya memang peraturan berbeda karena arus ya. Mungkin Ya. karena arusnya ya. Ya, Jadi ya, cuman kalau gue memang masih mendapat bahwa pompa yang besar itu artinya kan kalau debit. Kenapa pompa itu milik kita yang besar? Karena debit LPH itu ngikutin berapa banyak dia masuk ke mechanical nih. Gue nggak ngerti sih filter brush. Kenapa sih orang di air tawar suka banget pakai kayak gini brush? Kalau gua ya pakai itu gua supaya untuk gua mempermudah kinerja yang di chamber keduanya. Jadi penyaringan dulu ini berarti. Iya, itu penyaringan kotoran-kotoran yang tebal, yang besar-besar gitu. Jadi gua tinggal bersihinnya gampang lah gitu istilahnya. Oh, ya ini juga selamanya ya, tinggal semprot doang. Iya, udah gua bersih tinggal ya? cabut, semprot gitu istilahnya. Sama kayak mat ya berarti ya. Iya, gitu. LPH pokoknya LPH yang besar itu menurut gue itu bantu banget di bukan ke media biologis malahan, lebih ke mechanical ya. Iya. Ya karena mechanical ini semakin, jadi teorinya adalah semakin kenceng airnya, semakin kenceng air yang melalui si mechanical per jamnya, Iya. sehingga dengan perputaran yang tinggi air itu akan lebih cepat terfilter dengan Iya. baik ya. Jadi kunci dari terfilter dengan baik adalah air itu akan kelihatan jauh lebih bersih ya, Yes. kuning dan yang Yes. lain. Nah, kedua nih kan jetmat. Oke lah, jetmat kita tahu selain itu kan buat nyaring kotoran besar juga ya, kita Iya. kurang lebihnya ya. Caldenes nih. Kenapa waktu itu kita agak paksa Caldenes di dalam sini? Karena kita sebenarnya kalau untuk Calnus ya, kalau yang gua tahu ya sejauh yang gua tahu kok ya kan,
Karena planning kita kan nanti tempat ini kan grooming. Grooming, ya. Grooming. Jadi grooming kebetulan bisa jadi groomingnya gue mau banyak ikan di sini. Jadi gue pakai Calnes juga istilahnya untuk Buat bantuin. untuk bantu cepat-cepat menetralisirkan amoniak atau menurunkan amoniak. Iya, Menurunkan karena kadar banyak. amoniak. Iya, Iya. iya. Karena harapan Ikannya gua, akan banyak. iya kan ikan yang kemarin masih ada 4 ekor. Dari yang satu lagi ada 5 ekor. Di sini ada kepilih 5 ekor. Kurang lebih sekitar hampir 20 ekor nih dalam sini nanti rencananya. Iya, iya. Jadi karena Oh. 20 ekor kita kasih makannya udah lumayan parah. Parah kok. Parah. Karena untuk grooming ya, buat kalian yang ingin tahu, nanti kita akan akhiri dengan cara memilih ikan goldfish yang baik ya. Jadi, by the way, ikan ini semua nanti ready for sale ya. Mungkin minggu depan sudah ready for sale dengan banyak ikan yang baru. Kita akan nanti sampai ke momen untuk memilih ikan yang baik ya. Ikan grooming itu makannya sehari berapa kali, bro? Kalau takaran kasih makan ya, masing-masing groomer sih beda-beda. Tapi gua belajar sesuai pengalaman gua dan sesuai apa yang gua tahu kebiasaan orang-orang di sekitar gua ya. Kalau gua sih 10 kali sehari minimal. Bangkrut lah. Minimal 10 kali sehari. Dulu gua waktu masih kerja, gua piara ikan koki karena gua jarang di rumah. Jadi gua takut ada clogging apa segala macam. Jadi gua kasih makan 6 sampai 8 kali aja. Oh. Cuma karena kan gue di sini sekarang setiap hari, gue sih rencana mau push 10 sampai 12 kali sehari. 10 sampai 12 kali. Oke, gunanya sebenarnya nge-push makanan itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk memaksimalkan potensi growth-nya si ikan sih. Soalnya kalau yang bagus tuh memang bener ya, katanya si perut sama sirip itu nggak boleh jauh ya. Ya, salah satu poinnya salah ya. satu poinnya, betul. Nah, cuman gini, kalau misalnya koi kan kalau misalnya kita tandingin itu plastikin tuh. Ya, Kita bawa ke sana tuh. Kalau di sini kan difilter. Berarti ikan itu nggak perlu dipuasain ya? puasa kok. Kalau mau kontes kita puasa. Oh. Kalau mau kontes kita berapa puasa. hari biasanya kalau misalnya mau puasa itu? Ada yang punya prinsip, jadi siang mau dikirim, sore fish in. Dia puasanya malamnya 1 hari doang. Oh, oke. Tapi kalau gue lebih suka minimal 2 hari. Ya, biar Supaya resiko apa? ya. Satu, nggak resiko, yang kedua nggak kotor di tempat kontes. Karena Oh. ketika fish in, ketika kontes, kita kan dapat satu akuarium yang udah dinomorin itu punya kita gitu. Kadang kita udah nggak boleh ngapa-ngapain kok. Ya kalau filtrasi pompanya pas nyedot kotorannya. Kalau dia boker di sana kan jadi kotor. Iya, iya. Kotor, air butek. Kita rugi sendiri. Ya, bisa mati juga ikannya. Ya, Amonia terancam tinggi, juga, bisa amonia juga tinggi, jadi betul. penjuriannya kurang ya. Iya. Oke. Jadi kan gitu. hari ini kita udah belajar sistematis kurang lebih untuk koki. Saya ulang. Berarti kita menggunakan pompa itu kurang lebih 8 kali ya. 8 kali. 6 sampai 8 kali. Iya. Oke, targetnya kalau bisa 8 kali. Kita pakai brush ataupun mat karena kotoran koki itu gede-gede. Betul, gede-gede. Nah, apakah sebenarnya perlu pakai kapas nggak? Karena kalau gue tuh suka banget, gue tuh favorit gue tuh kapas ataupun filter shock gitu. Kapas boleh juga kok, bukan nggak boleh. Cuma Oke. ada konsekuensinya. Harus buang terus. Iya, harus rajin ya. Kalau ada kapas kita harus rajin. Karena kalau kapas kan lebih bening kan? Iya, Gimana? pasti. Iya, Karena iya. kan dia mikrofiber ya. Ya, mikronnya lebih Mikron, kecil. ya. Oke, jadi sebenarnya bisa aja, cuman Bisa resikonya aja. karena koki ini beraknya banyak, Iya, harus rajin. harus rajin. Harus Oke, rajin. nah, Gitu. biologis juga penting berarti ya? Biologis sangat-sangat Media penting. biologis sangat penting. Jadi Sangat penting. malah di-push banget ya. Gue soalnya datang ke Empok, kemarin datang ke JKL, gue belum datang ke tempat-tempat yang lain ya. Itu ke Teguh juga. Iya. Semua tuh rata-rata nge-pushnya media biologis ya yang gue lihat ya. Betul kok. Karena kan balik lagi karena ini kita bicara treatmentnya grooming kontes untuk kontes ya, groomingan untuk kontes. Iya. Gitu. Kok sehari makan 8, 10, 12 kali, Iya. itu sih kotorannya, apalagi ikan koki itu kan makan buang gitu. Jadi memang konsentrasi full kita hampir lebih dari 50% itu di media biologis. Oke, jadi buat Karena- naikin bakterinya, buat penguraiannya harus Iya, lebih cepat ya. penguraian bakterinya betul. Oke. Karena kalau enggak, tahu sendiri kok, bakteri patogen kan Iya, macam-macam. iya, iya. Bisa Pinrut. nyerang ya. Iya, di dalam body, di luar body gitu istilahnya. Oke. Oke, nah kalian udah bisa lihat ikan-ikan yang ada di sini sekarang. Mungkin kayak di sini kurang jelas karena background kita hitam dan memang di sini tuh micro bubble-nya extremely a lot ya. Jadi kalau kemarin tadi kalau di stock shot terus dimatiin kadang-kadang akhirnya biar kelihatan karena mikronya gede. Iya. Nah, nantinya kita akan photoshoot seperti ini nih ya, Vide ya. Ya, ini akuarium studio lah kalau gua bahasanya. Ini salah satu ikan yang ada dan dijual ya. Dijual kok. di Java ya.
Nah, ini kita pakai lampunya simple, kita pakai Asirisi Heroes yang standar banget. Ini masih ratusan ribu lampunya. Nah, ini ikannya. Nah, ini ikan kita bilangnya apa nih? Fancy berarti ya hitungannya ya? Hitungannya fancy, bisa fancy bermartabat sih kalau bahasa gua mah. Fancy bermartabat. Bahasa fancy bermartabat, karena ini salah satu dari ikan-ikan ini dari salah satu groomer terkenal banget loh sebenarnya kan di Thailand ya. Iya, salah satu farm yang cukup terkenal. Iya, farm yang terkenal banget. Nah, ini ikan kayak gini apa sih yang membuat ikan ini bagus untuk buat show misalnya? Tapi Jadi, ini bukan buat show ya, cuman ya. maksudnya buat show itu seperti apa sih sebenarnya bedain? Jadi sejauh gua main dan bergaul sama orang-orang di dunia kontes ya kok. Posisinya yang pertama kalau kita bicara oranda ya, otomatis sama seperti yang kemarin Mpo udah pernah bilang, proporsi badan itu nomor 1, porsi paling besar. Ya, ini untuk badan ini proporsinya cukup bagus, cukup ideal. Nah, terus kemudian ada yang namanya kerapihan vinage, kerapihan sirip. Oke. Sirip itu ada macam-macam, ada dorsal, ada ekor, ada dayung, ada anal fin. Nah, ikan ini tubetnya adalah untuk sirip-siripnya nggak perfect. Oh. Ada beberapa minor detail. Ya, yang minus minornya lah gitu loh istilahnya. Jadi kenapa gue bilang ini fancy, tapi fancy-nya fancy bermartabat lah. Gitu loh. Jadi maksudnya kelasnya Goldfish itu ada apa sih? Show quality? Show quality di atas, ya paling Fancy? atas. Fancy, di bawah ada yang market. Oh, kita bilang pasar. Pasar. Jadi Goldfish yang biasa kita cari tahu yang kayak zaman dulu sebelum gue sebelum ada lo ya. Ya. Jadi kokinya tidak bermartabat. Bukan. Wah, parah Gue ya. juga dulu startingnya piara ikan koki pasar lah gitu. Yang istilahnya kita kalau mamanya kita main ke pasar perikanan lah, itu kelas-kelas kios yang 25.000, yang 50.000 kayak gitu-gitu lah. Ya buat gue sih sebenarnya jujur ngomong pas gue di awal gue tuh nggak terlalu bisa bedain ini sama ikan pasar sih sebenarnya. Tapi at the honest saying pas udah datang, I think lu bisa understand perbedaannya. Ini gue kasih contoh ikan pasar tuh seperti apa ya. Nah, untuk kalian bisa membedakan ikan biasa banget kalau ikan pasar dan ini sama-sama oranda ya. Ini tipenya ya. Ini dari impor dari Thailand satu. Nah, ini ikan pasar. Jadi bukan berarti lokal jelek ya, tapi kita juga beli lokal yang sangat-sangat bagus ya. Jadi ini adalah perbedaan kontras antara ikan yang kita bilang bagus dan ikan yang biasa aja. Nah, ini kan ikan kan kalau buat hobi sih menurut gue fair-fair aja ya, cari ikan yang harganya apa murah ataupun yang biasa aja, sesuai dengan kantong kita sesuai dengan kantong lah menurut gue. Nah, cuman dari mata lu sebagai groomer yang udah main sekitar 6 tahunan. Nah, mungkin sih kalau dari video udah kelihatan, tapi bisa nggak dibedain kenapa ini harganya bisa relatif akan jauh gitu? Oke, sekali lagi tanpa menjelekkan ikan yang satu dan membaguskan ikan yang lain ya. Maksudnya gini kok, ini ikan bagus. Ya, gua nggak bilang ini ikan jelek. Cuma memang kelasnya beda gitu loh. Dari mana sih kelihatannya sebenarnya? Karena buat gue tuh agak mirip sebenarnya. Oke, jadi gini, kalau ibarat manusia ya, ada memang orang awam sama ada atlet kok, beda. Oke. Nah, itu kan juga treatmentnya beda ya. Atlet kan ada yang namanya bakat, latihan, dan lain-lain kan gitu. Nah, kalau kita bicara ikan ini, kita bicaranya istilahnya memang udah gennya nih. Oke. Ya. Pilihan lah ya. Ya, emang udah sortiran gitu loh istilahnya. Ini yang pertama. Nah, kalau lu lihat proporsi badannya kok, ikan yang panjang itu, yang sebelah situ, ekornya itu hampir sama panjangnya kayak badannya. Oh, jadi kalau yang bagus itu kan 1, 3, 1 3, ya? 1. Iya. Jadi yang bagus itu koki itu 1, 3, 1. 1. Nah, ikan ini sebenarnya bukan karena ini ikan panjang ekornya, tapi ikan ini ekornya panjang karena jarang dikasih makan. Oh, jadi salah gua ya? Bukan maksudnya salah dari kecilnya. Mungkin kecilnya dia di treatmentnya makannya ngirit. Oke. Ya kan kita nggak tahu. Ini gua nggak tahu lu ambil dari mana gitu. Let's say kita dulu farmnya atau si penjualnya itulah ikan kiosko. Kalau di kios kan kadang mereka hanya ngejar kan jualan. Ya, Mereka nggak ngejar treatment kan. Ya. Gitu loh. Kalau lu kemarin kita lihat ke tempat Mpo kan kecil-kecil aja udah bulet-bulet. Beda gitu loh maksudnya. Karena kasih makannya beda, treatmentnya beda. Oh. Nah, itulah yang nantinya akan membedakan ikan koki ini masuk ke level yang mana gitu. Oke. Kalau itu di luar dari yang namanya ikan cacat nggak cacat ya, misalnya ekor nggak belah atau ekor cuma satu, itu udah another story lah. Tapi kita bicara ikan yang sama. Jadi lu ikan yang sama nih, kalau lu nggak treatment dengan benar, bisa jadi ikan pasar nantinya. Oh, jadi belum tentu juga ya ikan yang bagus tuh kalau tidak ditreatment dengan baik jadinya ikannya bagus ya?
Iya. Jadi jelek juga Bisa ya. turun, betul, Oke. bisa turun. Oke, mungkin ini hari ini kita tutup dulu karena udah agak panjang. Nanti Lumayan. kita akan pendekin lagi ke depan mungkin. Jadi ini salah satu introduction kita mengenai Java Goldfish Playground yang baru ya. Jadi mungkin kita pelan-pelan akan nyari tahu masalah-masalah utama kayak tadi ada swim bladder. Ini kita lagi treatment, kalau berhasil kita akan kasih tahu juga bagaimana kita treatment swim bladder di toko kita. Nantikan ikan-ikan yang selalu lebih baru dan jelas lebih banyak lagi karena kita akan mempersiapkan kurang lebih hampir 200 ikan koki ke depannya di sini. Dan secepatnya kita akan menjadikan area ini area ikan koki yang berkualitas untuk teman-teman yang hobi goldfish di Indonesia. Itu aja, gua Niko, Gua Vide. gua undur diri. Thank you so much for watching our video. Thank you, take care, and bye-bye.